Hai, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak yakin pasti adik-adik dalam kondisi yang sehat, berbahagia, bersukacita. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama mendengarkan renungan dalam sekolah minggu online bersama kakak. Tapi hari ini kakak tidak sendirian adik-adik. Karena kakak punya partner yang luar biasa. Ini dia namanya Kak Fani. Malu-malu ternyata ya. Nggak apa-apa ya adik-adik, nggak boleh malu ya. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama. Adik-adik bisa memuji Tuhan bareng-bareng. Kalau adik-adik nonton di rumah dengan papa, dengan mama, ajak. Ayo pak, kita nyanyi. Ayo mah, kita nyanyi bareng. Kakaknya diajak, oma opanya diajak semua. Karena kita mau memuji nama Tuhan. Muji nama Tuhan bisa dengan apa aja. Bisa dengan alat musik, bisa juga tanpa alat musik. Yuk kita mau nyanyi. Pujilah nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pakai alat musik apa ya? Kita mau nyanyi lagi dengan alat musik. Kakak punya ini, gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Sreng, 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 sreng. Apalagi ya? Piano. Kalau gitu kita mau muji Tuhan dengan piano. Yuk katakan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong, 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 teng tong. Oke, bagus sekali. Adik-adik, kita bisa memuji Tuhan dengan apa saja. Dengan gitar boleh, dengan piano boleh, tepuk tangan pun boleh. Ya, oleh sebab itu kakak mau ajak kita bersama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan sudah boleh berikan bagi kami. Kami mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan renungan. Tuhan memberkati kami, memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai mengasihi. Kita berdoa. Adik-adik sudah berdoa belum? 2 minggu yang lalu kita belajar untuk kita mengasihi sesama dengan doa. Sudah didoakan? Apa jangan-jangan belum? Ya, hari ini kita mau belajar berbagi kasih dengan sesama. Bisa lewat doa, bisa dengan yang lain. Karena apa? Karena setiap orang butuh yang namanya kasih. Adik-adik, kau tahu nggak kasih itu dalam bahasa Inggris apa? Ya, namanya love. L-L-O-V-E. Love. Semua orang butuh kasih. Adik-adik pun bisa mengasihi. Siapa yang dikasihi? Papa, mama, kakak, adik, oma, opa, tante, om. Bahkan orang-orang yang di luar rumah kita, tetangga kita, teman-teman kita, guru sekolah minggu, semua bisa disayangi. Adik-adik sayang nggak sama mereka semua? Kita mau nyanyi satu lagu ini bilang L-O-V-E. Love. Kita belajar memberi kasih kepada orang lain. Ayo Kak Fani.
love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Sekali lagi ya, dengan gerakan I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody, everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Bagus sekali. Ya, lagu ini kita belajar mengasihi, belajar menyayangi orang-orang di sekitar kita. Kenapa adik-adik kita perlu belajar mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Ketika Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, disalibkan, mati untuk menebus dosa kakak dan adik-adik semua. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Sebelum kita masuk dalam renungan, mendengarkan renungan, kakak mengajak setiap kita untuk kita menyanyikan sebuah lagu mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Biar kami belajar juga mengasihi orang lain. Mari bersama-sama kita katakan, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan Yesus, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita dengarkan renungan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tadi sudah menyanyi buat Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kalau dipimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, khususnya di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur saat di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, kami tetap mau memberikan terbaik buat Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami, terutama kesehatan Kau berikan buat kami, sehingga saat ini kami dapat ikut di dalam ibadah sekolah minggu yang kami lakukan hari ini Tuhan. Tuhan, siapkan buat hati kami semua, baik hamba-Mu, pelayan firman Tuhan, guru sekolah minggu yang mau melayani Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini melalui ibadah online. Tuhan berkati kami semua, sehingga apapun yang kami sampaikan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus,
Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Terima kasih, haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar semuanya? Kak Novi doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, ceria selalu tentunya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berbagi di dalam keterbatasan. Teman-teman yang terkasih, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Jika kita mendengarkan berita, ada banyak cerita-cerita yang menyedihkan. Cerita tersebut adalah kenyataan, realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jika teman-teman mengikuti berita, maka tiap hari selalu ada penambahan korban COVID-19. Di Indonesia yang terpapar COVID-19 sudah berjumlah lebih dari 27.000 orang sampai saat ini, dan yang masih dalam perawatan berjumlah lebih dari 17.000 orang. Korban yang meninggal berjumlah lebih dari 1.600 orang. Angka ini diprediksikan akan terus bertambah. Jawa Timur termasuk Gresik cukup tinggi pertambahannya. Melihat dan mengamati data ini tentu saja sangat menyedihkan. Adakah teman-teman yang papa atau mamanya berprofesi sebagai tenaga medis, sebagai dokter, sebagai perawat, atau tenaga laboratorium, mungkin yang lainnya? Coba tanya papa dan mama, betapa lelahnya mereka menghadapi situasi sulit ini. Jam kerja mereka bertambah, tenaga mereka terkuras, terus apalagi beberapa sarana masih terbatas. Contoh alat pelindung diri, APD, yang tersedia dalam jumlah terbatas di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit terus terbuka menerima sumbangan APD dari berbagai pihak. Karena APD sangat diperlukan dalam penanganan pasien COVID-19. Alat-alat dan obat-obat penunjang yang lain juga terbatas. Teman-teman, selain tenaga medis yang membutuhkan bantuan, ada banyak juga orang-orang sekitar kita yang terkena dampak COVID-19. Artinya, karena situasi yang tidak normal, karena PSBB, banyak perusahaan atau kantor-kantor harus berhenti karyawannya atau mengurangi jam kerja mereka, sehingga penghasilan mereka berkurang. Bahkan sampai ada yang betul-betul gak cukup mencari pekerjaan dalam situasi seperti ini, kan cukup sulit. Penghasilannya menurun drastis, berpengaruh ke segala aspek kehidupan. Padahal mereka harus makan tiap hari, harus beli susu untuk adik bayi, harus beli kebutuhan setiap hari, termasuk kebutuhan anak-anak mereka, untuk berobat, untuk sekolah dan lain-lain. Apakah teman-teman mengamati hal itu? Menonton di televisi tentang mereka yang terdampak? Membaca di surat kabar atau di internet? Apakah di sekitar teman-teman yang mengalami hal seperti itu? Mungkin saudara, tetangga, atau teman kita, atau sesama kita di tempat lain, atau teman-teman mendengar cerita dari papa dan mama tentang rekan-rekan yang mengalami seperti itu. Bagaimana perasaan teman-teman melihat dan mengamati situasi yang terjadi ini? Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seringkali kita ingin menolong, tetapi kita pun terbatas. Bagaimana ya? Apakah kita hanya berpikir saja?
hanya berhenti dengan berbelah rasa saja. Budina ingat jemaat di Korintus. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat kedua. Teman-teman, ayat ini juga kita jadikan ayat hafalan ya. Kita baca bersama-sama. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini dikatakan bahwa jemaat Korintus pada saat itu lagi dipenuhi banyak cobaan. Mereka menderita dan dikatakan di sini sangat miskin. Tapi mereka tetap bersukacita dan mereka dipenuhi dengan kemurahan. Bagaimana ya mereka kaya dengan kemurahan? Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Dia adalah sumber berkat kita. Kita harus yakin bahwa hidup kita senantiasa dipelihara Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan mencukupkan kita karena Dialah sumber berkat kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, kalau kita sudah dipenuhi oleh pemeliharaan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa mencukupkan kita, maka kita tidak boleh egois. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita? Maka satu wujud mengasihi sesama kita adalah kita peduli pada sekitar kita. Kita peduli pada sesama kita, yaitu salah satunya wujudnya adalah dengan kita berbagi, kita memberi, walaupun kita sendiri terbatas. Tapi ingat, jemaat di Korintus sudah mengajarkan dan memberi teladan kepada kita. Teman-teman, jadi kita tetap bisa berbagi dan memberi walaupun kita sendiri terbatas. Ingat, jemaat Korintus sudah mengajarkan dan memberi teladan pada kita. Lalu apa saja ya yang bisa kita lakukan dalam keterbatasan kita ketika kita mau berbagi dan memberi? Yang pertama, kita berdoa dulu pada Tuhan. Minta hikmatnya agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang Tuhan mau dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita mau. Agar apa yang kita lakukan nanti itu boleh menjadi berkat bagi yang kita beri. Lalu yang kedua, kita doakan siapa saja yang akan kita bantu, kita bagi, kita beri. Kita doakan setiap hari. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa menyisihkan sebagian uang saku teman-teman, uang jajan teman-teman yang sudah diberi papa atau mama, ditaruh di dalam celengan. Teman-teman bisa buat celengan, bisa dihiasi dan ditulis dengan komitmen bahwa sumbangan ini akan diberikan kepada siapa. Dalam batas waktu tertentu kita ambil dan kita serahkan sumbangan kita melalui gereja ataupun instansi atau yayasan sosial yang tentu saja bisa kita percayai, untuk mereka boleh menyalurkan ke siapa yang akan kita bantu, sasarannya. Lalu berikutnya yang keempat, atau teman-teman tidak sendiri, teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain di sekolah minggu atau di sekolah atau di sekitar rumah teman-teman untuk bersama-sama. Teman-teman jadi pelopornya, teman-teman bisa menginisiasi untuk mengumpulkan dana ataupun sumbangan yang akan kita berikan kepada orang lain. Sumbangan bisa macam-macam. Kalau sekarang tenaga medis masih membutuhkan APD, teman-teman bisa menyumbang APD ataupun juga vitamin, alat kesehatan, karena tenaga medis saat ini masih membutuhkan banyak hal itu. Kemudian juga
Teman-teman bisa membagi sembako pada mereka yang terdampak. Teman-teman bisa bersama-sama teman-teman yang lain diorganisir, bisa bersama-sama menyerahkan. Ingat, bukan jumlahnya, tetapi hati yang memberi. Sedikit atau banyak itu relatif. Lalu yang berikutnya, cara sederhana kita bisa berbagi dalam keterbatasan kita, yaitu kita bisa mengamati lingkungan kita. Kalau setiap hari ada pemulung yang lewat di depan rumah kita, ataupun bapak tukang yang ambil sampah, kita bisa memberikan apa yang kita punyai, bisa berupa uang yang kita sisihkan seperti tadi, kita membuatkan celengan pada batas tertentu kita bisa berikan, atau juga kita bisa memberikan makanan, minuman yang kita punya, ataupun juga pakaian layak pakai, sepatu, juga koran bekas, ataupun apapun juga yang bisa dimanfaatkan untuk mereka, bisa berguna untuk mereka. Itu langkah-langkah kecil yang kita bisa lakukan dalam keterbatasan kita. Jadi, walaupun kita dalam keadaan terbatas, ingat jemaat di Korintus, memberi dengan penuh kasih karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Teman-teman, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dunia menunggu karya teman-teman berbagi, tidak menunggu kita berlebihan, tapi dalam keterbatasan kita tetap bisa berbagi. Berbagi bisa dilakukan kapan saja, dalam keadaan apapun. Dengan menumbuhkan sikap berbagi, sejak kecil kita membangun karakter seperti Kristus. Kita akan menjadi berkat buat sesama dan terang bagi lingkungan kita. Jadikanlah berbagi menjadi gaya hidup kita, gaya hidup anak Tuhan. Berbagi berarti kita percaya bahwa Tuhan sang sumber berkat, pusat hidup kita yang senantiasa memelihara hidup kita, dan berbagi adalah wujud kita mengasihi sesama. Berarti kita sedang melakukan perintahnya. Ada banyak cara dan langkah-langkah kita berbagi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Teman-teman mau pilih yang mana? Pilihlah sesuai dengan kebutuhan yang ada, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan kelebihan teman-teman, keadaan teman-teman, atau teman-teman ada ide yang lain, teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain. Lakukanlah selagi ada kesempatan, dan tetap ingat prinsipnya bahwa batasan kita tetap bisa berbagi. Dalam keterbatasan kita masih bisa berbagi dengan apapun kondisi kita. Selamat berbagi dan selamat menjadi inspirasi dan berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak nih. Tapi kali ini kita mau bikin aktivitas. Kalau tadi kita sudah belajar mendengarkan renungan untuk kita berbagi kasih kepada sesama. Nah, kali ini kita akan bikin celengan sederhana yang nantinya celengannya bisa dipakai untuk kita nabung. Terus uangnya bisa dipakai untuk kita berbagi kepada sesama kita. Oke? Nah, untuk perlengkapannya, karena kita bikinnya hari ini celengan yang sederhana saja, jadi kita pakai juga barang-barang yang gampang kita dapatkan di rumah. Apa aja? Kita akan punya kertas HVS atau kertas buku juga boleh. Atau kalau adik-adik punya kertas lipat, bisa dipakai kertas lipat warna apapun kesukaan adik-adik. Kemudian kita perlu yang namanya gunting, kita perlu yang namanya cutter, kita perlu juga pulpen warna, atau adik-adik bisa pakai spidol, dan yang juga lem. Lemnya jangan lupa untuk nempel. Dan yang paling penting adalah botol bekas. Pertama, kita perlu membuat yang namanya lubang untuk tempat kita memasukkan uang. Caranya adalah dengan menggunakan cutter, kita bikin lubang di sisi bagian atas dari botol ini. Lubang yang dibikin tidak perlu terlalu besar ya adik-adik, yang penting cukup untuk uang masuk.
Nah, berikutnya kita akan membuat hiasan untuk celengan itu. Adik-adik bisa menggambar macam-macam, boleh menggambar bunga, boleh menggambar orang, robot, bentuk love misalkan juga boleh, atau salib. Dalam hal ini kakak akan menggambar salib dan bentuk love ya. Dengan pensil warna atau pulpen warna atau spidol kita akan membuat gambar untuk hiasan dari celengan itu. Misalkan kakak akan membuat gambar hati atau love. Nah, semacam ini. Boleh juga adik-adik membuat gambar yang lain yang sesuai dengan kesukaan adik-adik sekalian. Terus langkah berikutnya adalah kita akan menggunting gambar tersebut. Selanjutnya kita akan lem gambar ini ke botol yang sudah kita siapkan. Nah, yang lain juga ditempel ya. Ini adalah contoh punya kakak yang sudah jadi. Adik-adik bisa menghias lebih bagus daripada ini ya. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai, kita bisa mulai menabung di celengan yang adik-adik sudah bikin sama papa sama mama. Ingat ya, kalau tiap selesai tabung, tangannya harus dicuci yang bersih, biar kita tetap dalam kondisi yang sehat. Selamat menabung dan selamat berkarya berbagi kasih bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita dengan kita mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Kita mau berterima kasih pada Tuhan Yesus atas kebaikannya, atas anugerahnya bagi kita. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati papa mama kami. Tuhan memberkati opa oma kami. Tuhan memberkati kakak adik kami. Tuhan menyertai setiap kami senantiasa di dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhan yang menjagai kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, pribadi demi pribadi. Tuhan mengucap syukur buat setiap anugerah, setiap berkat yang sudah Tuhan boleh berikan bagi kami.
Kiranya senantiasa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami seminggu ke depan. Tuhan yang senantiasa menjaga, memberkati, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan Tuhan doa ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.